Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita bahas saham Adaro ya, khususnya bagi teman-teman yang mau all in di saham Adaro, kira-kira worth it apa enggak. Kalau teman-teman punya budget 1 miliar ya, beli saham Adaro, kalau kita lihat historisnya, terus kemudian nanti kita bandingkan prospek kedepannya, nanti kira-kira seperti apa. Nah, yang paling penting adalah teman-teman harus tahu risikonya ya. Ketika kita pegang sebuah saham, itu pasti ada risikonya. Investasi apapun, kalau tidak dijelaskan risikonya, teman-teman wajib ragu ya. Misalnya ada orang yang menawarkan, investasi tempatku tiap bulan 2%. Terus dia nggak jelasin risikonya, nanti misalnya nggak bisa bayar 2%, apa risikonya, dia nggak jelasin. Apalagi kalau investasi tempatku 10% tiap bulan, itu teman-teman harus segera waspada ya. Penawaran investasi yang seperti itu biasanya penipuan ya. Nah, ketika kita investasi saham, maka kita harus menimbangkan faktor resikonya juga ya. Kalau kita berinvestasi all in di suatu saham sektor batubara, maka kita harus menimbang risikonya ketika harga batubara dunia nanti rontok. Nah, kita harus bisa memprediksi ya, paling tidak kalau harga batubara dunia itu 3 tahun ke depan itu kira-kira di posisi berapa. Kalau kembali ke $50 ya, hati-hati investasi di saham sektor pertambangan, khususnya Adaro ini ya. Tapi kalau kita lihat beberapa analis, kemudian sentimen global yang kita nggak bisa diprediksi ya teman-teman, kayak seperti kemarin itu perang Rusia Ukraina, tiba-tiba harga batubara bisa melonjak sampai $400, $450 kalau nggak salah, dan harga saham batubara itu melejit bukan main. Kedepannya seperti apa kan, ini ada faktor perang di Timur Tengah, misalnya di selat Laut Merah ya, yang dekat Yaman, kemudian dan lain-lain ya, mengakibatkan biaya kapal itu naik tinggi ya teman-teman. Jadi apakah nanti itu akan lanjut, kita nggak tahu. Terus kemudian perkembangan ekonomi di Cina, India tentang kebutuhan batubara yang fluktuatif ya, kadang turun banget, kadang naik tinggi. Nah, itu harus kita pertimbangkan dan kita harus siap resikonya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita lihat historisnya ya. Suatu saham itu historisnya paling 3 tahun atau 5 tahun ke belakang itu seperti apa. Dan kita prediksi 3 tahun atau 5 tahun ke depannya ya. Kalau bagus ya kita ambil saja. Nah, kalau kita lihat potensinya, saham-saham sektor batubara itu menarik karena apa? Salah satunya adalah karena dividen. Jadi kita harus memperhitungkan dividennya. Paling tidak kalau kita investasi 1 miliar misalnya di saham Adaro, paling tidak lepas dari naik turunnya saham itu, harga saham, itu kita dapat dividen. Nah, dengan dividen itu kan lumayan, misalnya dividen 15% setahun. Ya, kalau 1 miliar kan udah dapat 150 juta. Kalau 20% bisa dapat 200 juta. Menurut saya ya itu udah worth it banget ya. Lepas dari apakah harganya naik atau turun ya, karena kita sudah dapat uang cash. Belum lagi kalau itu begitu dapat dividen, kita putar lagi ya, kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Karena apa? Setelah cum date pembagian dividen, biasanya tuh harga saham akan turun.
Nah, saat turun itu kemudian kita tunggu sampai dividen yang kita terima cair, kita belikan lagi sahamnya. Nah, ini akan mengakibatkan jumlah dividen yang akan kita terima berikutnya itu akan lebih besar ya, paling tidak 15-20% lebih besar lagi ya. Taruhlah misalnya kita dapat 20% ya, misalnya dari 1 miliar kita dapat 200 juta. Nah, 200 juta itu kita belikan lagi saham Adaro, maka potensi dividen tahun berikutnya itu sudah nggak 20% dari 1 miliar ya. Sudah 20% dari 1,2 miliar. Itu sudah naik menjadi 200, berapa itu? 240 juta ya, udah naik 40 juta. Nah, ini digulung terus, jadi the power of dividend itu seperti itu ya teman-teman. Jadi anggap aja seperti teman-teman punya sebuah usaha ya, misalnya minimarket atau apalah, yang rutin tiap tahun labanya minim 150 juta ya, dengan modal 1 miliar, itu kan udah worth it. Nggak usah memperhitungkan misalnya, oh harga harga apa, stoknya naik turun atau penjualannya naik atau turun gitu kan. Itu ibaratnya harga sahamnya itu. Tapi yang penting kita dapat labanya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ada risikonya ya. Nah, kalau kita lihat Adaro ini kan PPV-nya masih murah ya, 0,74, PER-nya juga 3. Terus harga sahamnya ini masih belum naik banget ya. Kalau kita lihat seminggu ini masih sideways. Nah, baru naik ini dari 2340 ya. Sekitar berapa ini ya? 80 poin. 3 bulan masih turun, 6 bulan hampir sama, balik lagi. 1 tahun ini turun ya, dari 3 ribuan turun 800 poin ya 1 tahun. Jadi ini menarik teman-teman, saham yang fundamentalnya bagus, dividennya besar. Saat harganya turun seperti ini, saat-saat yang bagus untuk kita masuk lagi ya. Jadi ini kan habis bulan April nih ya. Ini kan habis pembagian dividen langsung turun jauh ini. Coba. Dividennya itu bulan 2023 Mei ya. Bulan Mei Adaro tuh 240 poin. Bulan Mei mana April ya, ini ya sekitar ini. Habis Mei langsung turun banyak ini. Dari 3000 ke 2000 ya, sekitar 1000 poin turunnya. Ini lumayan kalau kita beli di harga bawah ini. Dari pencairan dividennya ini sekarang sudah naik lagi di hampir 3000 ya, di Oktober itu hampir 3000, kemudian sekarang turun lagi ya. Saat turun lagi ini kita beli lagi sahamnya. Nah, ini kan bulan Mei 240, kemudian bulan Desember sekitar 200 ya. Praktis kalau di tahun 2023 itu sebenarnya dividennya itu nih 251 dan 240 nih ya, 491 ya. 491 kalau kita beli saham Adaro ini di 1 tahun yang lalu di harga 3000 ya. 3000 udah 16% ya dividennya. Tapi kalau kita belinya 3 tahun yang lalu ya besar nih ya teman-teman, 1160 ya. Berapa tadi dividennya? 491 dibagi 1160. 1160. Wih, 42%. Nah, inilah teman-teman, keuntungan kita investasi di suatu saham yang fundamentalnya bagus,
dalam jangka panjang itu sangat menggiurkan ya. Karena dividen kalau kita pertimbangkan dengan harga yang 1 tahun ini itu cuma 16%, sementara penurunan harga sahamnya sampai sekitar 1000 poin lebih ya. Tapi kalau kita investasinya 3 tahun yang lalu, dividennya 40% ya. Coba ya, 1% dari 4, misalnya 40% dari 1 miliar udah dapat 400 juta. Kan ya sangat worth it ya. Jadi memang harus sabar ya. Paling enggak 2 tahun, 3 tahun. Kalau kita masih minus itu paling enggak tahun kedua itu sudah mulai positif ya. Karena dividennya cukup besar. Nah, saya juga pernah bikin dividen investing untuk Adaro, ini menarik juga nih. Coba tak cari ya, dividen investing Adaro. Dividen investing Adaro ini dari tahun 2020 Oktober ya ke Oktober 2023 ya. Itu 3 kali lipat, teman-teman. Jadi cukup besar ya historinya ya. 3 tahun yang lalu itu kalau kita tanam modal di Adaro 1 miliar, maka hari ini portofolio kita menjadi 3 miliar lebih. Dan itu dengan syarat setiap bagi dividen kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Jadi digulung terus. Apalagi kalau kita menambah modal lagi ya selain dividen ya, misalnya kita ada dana yang nganggur saat saham Adaro turun ya seperti sekarang ini, kita belikan lagi. Saat harganya turun kita belikan lagi, itu tambah besar lagi ya dapatnya. Dan itu nggak pusing-pusing, nggak harus mantau harga saham naik turun, cut loss dan lain-lain, itu nggak perlu. Tinggal pokoknya fokus aja di jumlah lot yang kita miliki ya. Ya kalau 1 miliar itu ya di Adaro itu dapat berapa lembar ya, coba sekarang kan 24 20 1 miliar dibagi 24 20 dibagi 100, 4132 lot. Nah, kalau teman-teman fokus di sini ya, target saya misalnya 4132 lot atau 4000 lot lah dibulatkan ya. Nah, sekarang sudah punya berapa? Misalnya 100 lot. Nanti punya dana lagi, beli lagi 100 lot, beli lagi 300 lot, beli lagi 400. Itu lama-lama akan terkumpul segini ya. Kalau sudah segini ya teman-teman bisa santai lah, anggapnya udah pensiun dari saham udah bisa ya, karena dari dividennya aja udah worth it banget lah ya. Belum nanti kalau misalnya capital gain-nya naik terus ya. Dan kedepannya sektor batu bara itu seperti apa? Apakah masih menarik? Ya, saya pikir masih menarik ya teman-teman. Kita lihat aja negara sekelas Eropa aja ya, dalam kondisi yang terdesak ya, mereka membutuhkan batu bara. Nah, terus kita untuk pembangkit listrik masih banyak yang pakai batu bara. Untuk menambang yang lain ya, alat-alat pertambangan dan lain-lain itu masih membutuhkan batu bara ya, karena batu bara itu bahan bakar yang paling murah ya. Walaupun ya perkembangan mobil listrik dan lain-lain itu sekarang cukup banyak ya, tapi kan masih jangka panjang ya. Paling tidak sampai 10 tahun ke depan itu kita masih batu bara itu masih worth it ya. Apalagi kalau nanti tiba-tiba gejolak dunia itu nggak jelas ya, misalnya tiba-tiba ada perang dan lain-lain, itu ya otomatis batu bara akan naik lagi. Ini harga batu bara di hari Jumat kemarin aja naik lagi ya di $119. Jadi ini untuk kontrak apa ini? Kontrak Februari itu 116. Ketika kontrak Maret 119, April 118, ini masih di atas $100 teman-teman. Ini sampai
berapa ini, coba kita lihat kontraknya ini. Maret 2028 ya, itu masih 114 dolar ya, masih di atas 100. Jadi masih cukup menarik kalau menurut saya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham Adaro nih ya. Dan tentu saja teman-teman harus siapkan mental ya, kalau misalnya tiba-tiba harga batubara turun gitu kan, ya kita deg-degan ya. Ya itu biasalah dalam investasi. Tapi kita lihat investor-investor besar itu pegang saham-saham yang bagus seperti ini tuh, nilainya mereka nggak 1 miliar 2 miliar ya, ratusan miliar bahkan triliunan. Sahamnya turun mereka ya santai saja karena udah dapat dividen ya, tenang. Oke, itu dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.